Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyihi wa safiyyuhu wa khaliluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa tarakana ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini kita semuanya sehat walafiat. Allah mampukan kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Allah langkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini, dan ini merupakan nikmat besar. Ketaatan amal soleh yang kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan kecuali karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang perlu kita banggakan sebenarnya dari amal soleh kita, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Sabbihisma rabbikal a'la. Masih ayat pertama dari surat Al-A'la. Pembahasan terakhir kita kemarin tentang bagaimana kita mensucikan Allah dengan nama-namanya, mensucikan Allah lewat nama-namanya. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. 2 yang pertama sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu at-tahaqquq. Kalau kita ingin bertasbih mensucikan nama Allah, maka yang pertama kita harus at-tahaqquq, memastikan bahwa nama yang kita ingin bertasbih dengannya itu adalah nama yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab sucinya atau diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ketika kita mendapati nama Al-Latif, Ar-Rahman, maka kita tahakkuk dulu. Kita pastikan bahwa ini adalah nama Allah. Karena Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah itu memiliki asmaul husna, maka panggillah Ia dengan nama-nama itu. Artinya jangan memanggil Allah dengan nama-nama selain asmaul husna. Kemudian setelah kita pastikan bahwa nama itu adalah nama Allah yang Allah menamai zatnya dengannya di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya,
Maka tahapan yang kedua adalah at-ta'alluq. Kita mencintai nama itu. Ya, setelah kita yakin bahwa Rahman itu adalah namanya Allah, maka kedua kita cintai nama itu, karena orang yang mencintai sesuatu akan mencintai nama dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Kemarin kita sampaikan bagaimana Qais Majnun lebih mencintai malam daripada siang, karena di dalam malam itu ada kata lail, nama kekasihnya, sedangkan dalam kata siang, nahar, itu tidak ada nama kekasihnya. Dan juga sahabat radhiyallahu anhu yang diangkat oleh Rasulullah untuk memimpin Sariyah. Sariyah adalah kelompok perang di mana Rasulullah tidak ikut di dalamnya. Kalau Rasulullah ikut di dalamnya, namanya adalah ghazwah. Makanya perang Badar itu disebut ghazwatu Badar. Perang Uhud, ghazwah Uhud. Tapi Sariyah ya, kelompok-kelompok kecil yang ditunjuk oleh Nabi untuk melakukan perang atau untuk melakukan tugas militer di mana Rasulullah tidak ikut di dalamnya, itu namanya adalah Sariyah. Jadi kalau Rasulullah menunjuk Sariyah, mengirim Sariyah, maka ada amir, pemimpin Sariyah itu yang selama sholat hanya membacakan Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad bagi makmumnya, sehingga hal itu disampaikan oleh makmumnya. Makmumnya meminta, sahabat yang lain meminta agar dibacakan surat yang lain, tapi sahabat ini tidak mau. Akhirnya mereka mengadukan itu kepada Rasulullah, dan ketika ditanya, sahabat tersebut menjawab, karena sesungguhnya dalam surat Al-Ikhlas itu ada nama dan sifatnya Allah yang Maha Rahman, dan aku suka untuk membacanya dalam setiap sholatku. Rasulullah menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap nama itu, Al-Ahad, As-Samad, nama Allah, cintamu pada nama itu adkhalakal jannah, memasukkanmu ke dalam surga. Jadi yang kedua adalah kita cintai Asmaul Husna, kita cintai nama Allah itu, ya. Al-Aziz, kita cintai, Pak, ya. Dzul Jalali wal Ikram, Al-Karim, Al-Mannan, yang Maha Pemberi, ya, dan sebagainya. Ar-Razzaq, siapa yang ngasih rezeki kita kalau bukan Allah? Maka yang kedua, kita cintai nama Allah, Ar-Razzaq, dan sebagainya. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah at-takhalluq. At-takhalluq artinya adalah berakhlak dengan nama-nama Allah yang baik tersebut, atau meniru nama-nama Allah yang mulia tersebut, ya. Akan tetapi nama-nama Allah secara keseluruhan itu ada dua. Ada Asmaul Jalal, ada Asmaul Jamal. Nama-nama Allah yang kita sering menyebutnya ada Asmaul Husna, ya.
itu ada dua kelompok. Satu nama-nama Al-Jalal, keagungan. Yang satu Asmaul Jamal, nama-nama yang menunjukkan keindahan. Jadi dari Asmaul Husna itu ada nama yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah, ada nama yang menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam meniru nama tersebut, ya, dalam memanifestasikan akhlak tersebut pada diri kita, dalam mengikuti nama-nama tersebut, ya. Kalau untuk Asma Al-Jalal, untuk nama yang menunjukkan kebesaran dan keagungan, maka kita meniru kebalikan atau lawan kata dari nama-nama tersebut. Kalau Allah mutakabbir, takabbur artinya apa, Pak? Yang sombong. Kalau Allah sombong, pantas apa tidak? Pantas, ya. Maka karena nama mutakabbir ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah, kita meniru kebalikan dari nama itu. Apa? Mutawadhi'. Kita tawadhu'. Apa lagi? Nama yang menunjukkan jalal, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Al-Aziz atau Al-Azim. Al-Azim yang maha agung. Berarti bagaimana kita berakhlak dengan Asmaul Husna tersebut? Karena ini nama menunjukkan kebesaran Allah, kita cari lawannya. Kebalikan yang maha agung adalah yang hina. Yang hina berarti kita, ya, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, al-dhalil. Jadi kalau Allah mutakabbir, takabbur, maka kita mutawadhi'. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala azim, agung, kita dzalil, hina. Gitu kan? Ya. Dan ini berlaku untuk semua Asmaul Husna yang menunjukkan keagungan Allah. Karena kalau Allah mutakabbir dan kita mutakabbir, maka kita telah merebut nama itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak masuk surga, kata Rasulullah. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji ketumbar. Kalau biji sawi, Bapak Ibu belum ngerti biji sawi gedenya seberapa. Tapi kalau biji ketumbar, Bapak Ibu tahu. Ada kesombongan segede itu tidak masuk surga, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong para sahabat yang berperang di perang Badar bersama dengan Rasulullah. Salah satu faktor Allah menolong mereka adalah karena mereka adzillah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adzillah.
dan sungguh Allah telah menolong kalian. Dan sahabat yang ikut perang Badar itu adalah sahabat terbaik setelah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, itu sahabat terbaik. Ring kedua, Pak. Ring pertama adalah al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu ring pertama. Ring kedua adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dan Allah tolong mereka, wa antum adillah, karena kalian ketika itu menghinakan diri, dalam keadaan hina, ya, dalam keadaan merasa kecil, dalam keadaan merasa sedikit, dan itu diadukan kepada Allah. Dan Allah senang, Pak, karena di Badar umat Islam ketika mengangkat tangan dalam doa tinggi-tinggi dan betul-betul. Gimana nggak betul-betul berdoa orang jumlah musuhnya sebanyak itu? Akhirnya Allah berikan banyak pertolongan. Ya, pertolongannya macam-macam, Pak. Kalau kita baca surat Al-Anfal, Masya Allah, malam hari sebelum pagi harinya perang, Allah turunkan air hujan, kan begitu. Apa kaitan hujan dengan pertolongan Allah untuk pasukan Badar? Karena pasukan Badar ketika bermalam itu memilih tempat untuk bermalam didahului oleh pasukan Quraisy, sehingga pasukan Quraisy bisa bermalam di tempat yang lebih dekat dengan medan perang Badar yang tanahnya tanah liat. Umat Islam mendapatkan tempat yang lebih jauh dari ke medan Badar, ke tempat peperangan, dan tanahnya tanah pasir. Dan tanah pasir itu kalau dipakai, kalau kita berjalan di atasnya gampang lelah, kuda juga gampang lelah. Kalau tanah liat begitu kita injak karena mantap, Pak, itu nggak gampang capek. Begitu juga kuda ketika menapakkan kaki di tanah liat, ya, yang padat, tidak capek. Tapi kalau di pasir capek. Allah turunkan hujan malam hari, Tsabbita bihil aqdam, yang hujan itu akan mengokohkan telapak kaki kalian, karena tanah pasir ketika terkena air hujan akan padat, sedangkan tanah liat ketika terkena air hujan akan becek. Nikmat pertolongan Allah untuk pasukan Badar. Allah bikin tidur, Pak. Antum kebayang datang ke Badar itu yang dikira akan ketemu rombongan dagang yang nggak siap perang, ternyata yang ditemui di sana adalah pasukan yang siap perang lebih lengkap 3 kali lipat lagi jumlahnya. Insya Allah. Itu kalau orang berpikir malam harinya besok mau perang, setor nyawa, Pak, udah jelas jumlah musuhnya sekian. Tapi malam harinya Allah bikin tidur, ya, Allah bikin tidur, yang dengan tidur itu lupa, rasa takut hilang, kan begitu. Karena tidur. Begitu pagi hari sampai di Badar, Allah jadikan umat Islam melihat musuhnya itu sedikit. Makanya ada sahabat yang tanya pada sahabatnya, berapa jumlah mereka? Jumlahnya tidak lebih dari 100, padahal 900 sekian, Pak. Tapi dengan Allah jadikan pasukan Islam melihat musuhnya lebih sedikit, berani maju, Pak, ya. Dan itu nikmat yang besar yang Allah berikan, pertolongan yang Allah berikan kepada pasukan Badar. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tempat yang agak tinggi, pasukan Islam dan orang Quraisy berperang di Badar, Rasulullah di tempat yang agak tinggi, Pak.
berdoa meminta kepada Allah, mengambil debu dan dilemparkan kepada orang-orang Quraisy, jaraknya jauh Pak. Kalau debu nggak akan sampai. Makanya Allah berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tapi debu-debu ini mengenai setiap mata orang-orang kafir Quraisy, sehingga Allah berfirman, wa ma ramaita, kamu tidak melempar, id ramaita, ketika kamu melempar, walakinnallaha rama, tapi Allah yang menyampaikan lemparan debumu itu ke mata-mata mereka. Pertolongan lagi. Apa sebab? Allah berikan pertolongan kepada pasukan Badar, wa antum azillah, karena mereka merasa kecil di hadapan Allah, karena mereka merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, sehingga Allah tolong, Allah bantu mereka ya. Dan Allah suka orang muslim yang demikian itu Pak, yang rendah, yang tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mengganti dengan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Bagaimana sifat kaum tersebut? Adzillatin 'alal mu'minin, rendah, merendahkan diri di hadapan orang-orang beriman. Dan itu Allah mengatakan yuhibbuhum, Allah mencintai kaum yang seperti itu. Tawadhu di hadapan sesama saudara mukmin. Kenapa? Karena ini bagian dari bertasbih dengan Asmaul Husna, yaitu dengan nama Allah Al-Mutakabbir. Begitu juga ketika Allah perintahkan kita para anak untuk berbakti pada orang tua kita. Apa perintah Allah? Wakhfid lahuma janahadzulli, dan rendahkan untuk kedua orang tuamu sayap kerendahan, sayap ketawadhuan. Karena Allah suka orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri di hadapan saudara mukminnya, di hadapan orang tuanya, di hadapan orang yang lebih tua darinya. Allah senang Pak. Jadi saudara sekalian, nama-nama Allah Asmaul Husna itu ada Asmaul Jalal, nama-nama yang menunjukkan kebesaran dan keagungan ya. Maka cara kita berakhlak dengan nama tersebut adalah dengan kebalikan dari nama-nama tersebut. Dan Asmaul Husna itu ada nama-nama yang menunjukkan al-jamal, keindahan Allah Subhanahu wa taala, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif ya. Rahman yang maha pengasih, Rahim yang maha penyayang ya. Kemudian Al-Latif yang lemah lembut ya. Kemudian As-Sabur yang sangat sabar, Asy-Syakur yang banyak terima kasih gitu ya. Al-Afu yang memaafkan ya. Itu nama-nama yang menunjukkan al-jamal, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Asmaul Husna yang menunjukkan keindahan, maka cara kita berakhlak dengan nama tersebut adalah dengan langsung meneladaninya, mengikutinya ya. Rahman contohnya, Rahim ya. Allah senang kepada orang yang penyayang, orang yang pengasih kepada sesama.
Rasulullah bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, akan menyayangi kalian makhluk yang ada di langit. Rasulullah bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang itu akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Jadi untuk nama-nama yang menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung berakhlak meniru nama-nama tersebut. Ya, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian utusan dari jiwa kalian, azizun alaihi ma anittum, yaitu Rasulullah, terasa berat olehnya apa yang membuat kalian berat, harisun alaikum, sangat menginginkan kalian semua masuk surga, selamat dari neraka, bil mu'minina raufun rahim, Muhammad itu kepada orang beriman sangat rauf, lemah lembut, dan rahim, sangat penyayang. Padahal rauf itu adalah salah satu dari asmaul husna, begitu juga dengan rahim. Tapi di sini menjadi sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk nama-nama yang menunjukkan kebesaran Allah, maka kita berakhlak dengan sebalik lawan kata dari nama-nama tersebut. Dan untuk nama-nama yang menunjukkan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berakhlak dengan nama-nama tersebut. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bertasbih, mensucikan nama-nama Allah lewat alam semesta yang kita lihat. Kalau yang pertama tadi, bagaimana kita mensucikan Allah lewat nama-namanya. Ada tahakkuk, ada ta'alluq, ada takhalluq. Sekarang bagaimana kita bertasbih mensucikan nama-nama Allah lewat alam semesta yang kita lihat. Karena alam semesta ini, saudara sekalian, ikut bertasbih memuji Allah. Subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih mensucikan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan apa yang ada di alam semesta ini menunjukkan adanya yang menciptakan. Apa yang ada di alam semesta ini, ada rahmatnya Allah, ada lemah lembutnya Allah, ada qaharnya Allah, Allah yang maha memaksa. Di dalam alam semesta ini ada jabarutnya Allah, ya. Maka bagaimana kita bertasbih mensucikan Allah lewat alam semesta yang kita lihat, ya. Kalau orang Badui itu logikanya sederhana, al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir wal hamarah tadullu wal atharah tadullu 'alal masir. Kalau ada kotoran unta, pasti ada unta yang lewat sini. Kalau ada telapak kaki, berarti ada orang yang pernah menginjak sini. Kalau ada alam semesta
yang begini rapi, maka pasti ada zat yang menciptakan. Maka dalam alam semesta ini, ya, dalam alam semesta ini kita bisa melihat manifestasi dari Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita ingin mensucikan Allah dengan nama Al-Latif lewat alam semesta yang kita lihat. Al-Latif, ya. Ar-Rih, angin contohnya. Angin itu menunjukkan adanya zat yang maha lemah lembut yang menciptakan, ya. Angin itu yang mengirim rasa dingin pada kita, Pak. Dingin AC ada di sana, tapi kita di sini, kemudian dingin itu bisa sampai ke sini. Siapa yang mengirim? Angin. Maka dalam hal itu ada lemah lembutnya Allah. Angin itu yang membawa suara orang lain sampai pada telinga kita, dan membawa suara kita sampai pada telinga orang lain, sehingga kita sama orang lain bisa saling mendengar karena ada angin. Dan itu bagian dari lutf, lemah lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oksigen itu sampai ke kita, yang mengirim, yang membawa angin. Dan di situ ada lemah lembutnya Allah pada kita. Kita bisa naik motor, naik pesawat, naik perahu, karena ada angin, dan di situ ada lemah lembutnya Allah bagi kita. Angin juga, Pak, yang menggiring awan sehingga menjatuhkan air hujan di tempat kita, dan itu juga bagian dari lemah lembutnya Allah pada kita. Angin lewat mata yang segini kecil itu, Pak, tapi banyak sekali debu yang berterbangan, sehingga Allah buatkan apa ini namanya, Pak, bulu mata. Dan dalam penciptaan bulu mata ini ada bukti lemah lembutnya Allah pada kita. Mata yang segini kecil bisa melihat cahaya matahari yang segitu besar. Matahari besar, Pak, mata kita kecil, dan mata kita bisa melihat cahayanya yang kuat. Maka dalam penciptaan mata yang sekecil ini tapi bisa menangkap cahaya matahari yang sebegitu kuat, karena ada lemah lembutnya Allah pada penciptaan mata kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan malam supaya mata kita istirahat dari cahaya, Pak. Kalau orang itu siang terus, Pak, itu mata capek, Pak. Terang terus itu mata capek. Makanya Allah gilir antara siang dan malam, terang dan gelap, agar mata ini juga istirahat. Maka dalam penciptaan itu ada lemah lembutnya Allah pada makhluknya, ya. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Qahar contohnya. Apa artinya Qahar? Yang maha kuat. Tapi kalau maha kuat itu sebenarnya Al-Qawi. Tapi kalau Qahar itu kuat dan memaksa makhluknya untuk taat pada aturan mainnya. Qahar, dia paksa makhluknya untuk taat pada sunnatullah. Allah paksa wanita untuk mengandung bayi,
dipaksa oleh Allah, tapi yang dirasakan oleh wanita adalah cinta pada bayinya. Kalau tidak dipaksa oleh Allah tidak bisa, Pak. Hamalathu kurha wa wada'athu kurha, mengandung dalam keadaan letih, kemudian melahirkan dalam keadaan letih. Siapa orang yang mau begitu? Tapi nyatanya tidak ada ibu yang tidak senang dengan anaknya. Begitu anaknya lahir, alhamdulillah, senang anak, karena dipaksa oleh Allah. Begitu lahir, Allah paksa ibu untuk menyusui anaknya. Ribet iya, capek iya, mengeluh iya, tapi ibu tetap senang. Kalau tidak dipaksa oleh Allah tidak bisa. Kalau bukan karena Qahhar, Allah zat yang maha kuat dan memaksa hambanya untuk mengikuti sunnahnya, aturan mainnya, maka tidak ada ibu yang mau mengandung anaknya, tidak ada wanita yang mau menyusui anaknya. Karena itu bagian dari aturan main Allah. Ya, aturan main Allah untuk wanita harus begitu, sehingga wanita menjalani itu. Insya Allah. Langit 7 lapis, bisa berdiri dengan kokoh, bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang engkau melihatnya. Kokoh, Pak, berdiri tanpa tiang, tidak rubuh jatuh ke bawah. Padahal tebalnya langit, sering kita bahas, ya? Tidak rubuh ke bawah, tidak retak dan sebagainya. Kenapa? Karena ada Qahhar yang memaksa langit untuk seperti itu. Ada bumi yang berputar pada porosnya, sehingga terjadi pergantian siang dan malam, sehingga ada nikmat siang bagi kita, ada nikmat malam bagi kita. Mengapa demikian? Karena ada Qahhar, ada Allah zat yang maha memaksa bumi, membuat aturan untuk bumi dan memaksanya untuk ikut aturan itu. Itu kalau kita melihat bertasbih dengan nama Qahhar lewat alam semesta. Nanti kita juga Qahhar itu yang memaksa di atas semua makhluknya. Ketika ada orang yang zalim, yang merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih kuat daripada yang lain, maka jangan pernah bersedih, karena di atasnya ada zat yang lebih kuat, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, maka Nabi Musa tenang, karena di atasnya masih ada yang Qahhar, yang bisa memaksa Fir'aun dan menghinakannya. Ya. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu ketika kita bertasbih dengan nama Allah lewat alam semesta yang kita lihat. Di alam semesta ini ada sentuhan rahmat Allah, alam semesta ini ada sentuhan kelembutan Allah, alam semesta ini ada sentuhan kekuatan Allah, alam semesta ini ada sentuhan kebesaran Allah, alam semesta ini ada sentuhan qudratullah, kekuasaan Allah. Dan semua asmaul husna itu bisa kita lihat dan bisa kita fahami dampaknya pada penciptaan alam semesta. Makanya kita bertasbih bersama alam semesta seperti itu. Nanti silahkan difikirkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang beriman kan begitu. Dia selalu mengingat Allah, tafakkur dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, ya. Tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, untuk tafakkur memikirkan penciptaan langit dan bumi, karena di situ dia bisa bertasbih mensucikan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan nanti Pak, apa rahmat Allah
yang bisa kita lihat dampaknya pada penciptaan pohon, pada penciptaan bumi, pada penciptaan tanah, penciptaan batu dan lain sebagainya. Maka nanti hasilnya adalah iman. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya? Sudah. Berikutnya nanti akan kita bahas Sabbihisma rabbikal a'la. Kata Rabb yang di sini pada ayat ini Allah memilihkan bertasbih mensucikan nama Rabb. Apa hikmah? Ya, Allah tidak menggunakan Sabbihismallahil a'la. Bertasbihlah mensucikan nama Allah yang tinggi, tapi bertasbihlah mensucikan nama Rabbmu yang tinggi. Apa hikmah di balik penyebutan Rabb, bukan penyebutan lafzul jalalah yaitu Allah, ya. Al-a'la, apa artinya tinggi, ya. Seperti apa ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, ketinggian namanya, ketinggian zatnya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.